Belum pernah melihat cara memancing seperti itu. Untuk menangkap monster pemakan manusia yang legendaris. Pria itu benar-benar mengelas kail raksasa sendiri. Melengkapinya dengan kawat baja tebal sebagai Kabupaten Yu. Dia menggulung tali di sekitar dahan tua. Mengikat dan melempar umpan segar. Pria itu sangat yakin bahwa selama monster air itu bisa mengambil umpannya, dia pasti akan terjebak dalam perangkapnya dan tidak bisa lepas. Namun siapa sangka pada saat itu, sebuah pemandangan tak terduga terjadi. Dengan ketegangan tali yang tiba-tiba, tumpukan kayu diseret ke dalam air oleh monster itu. Yang lebih menakutkan adalah monster air itu menyeret pancang kayu sampai menghilang. Para nelayan terkejut. Monster macam apa yang bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Maka mereka segera memanggil ahli selam. Berharap bisa menyelam ke dasar danau untuk mencari tahu. Segera, para ahli menemukan sebuah gua besar di dalam air. Tampaknya merupakan habitat monster. Pria itu hanya ingin masuk dan mencari tahu. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mencoba yang terbaik untuk muncul ke permukaan. Tetapi diseret jauh dalam sekejap. Pada akhirnya, ketika Dazuang berhasil menolong pria tersebut, dia menemukan bahwa pria tersebut telah kehilangan separuh tubuhnya. Lalu kehilangan nyawanya di tempat. Segera Xiao Shuai tiba di tempat kejadian dengan menggunakan mobil. Namun, selama otopsi mereka menemukan gigi aneh pada mayat tersebut. Cui tertegun saat melihatnya. Karena itu sama sekali bukan gigi monster air. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, mereka datang ke area perairan tempat kecelakaan itu terjadi lagi. Saat mereka menyelam ke dasar danau, mereka menemukan sisa-sisa berbagai hewan. Sepertinya monster ini sangat membahayakan. Tetapi ketika semua orang semakin dekat dan dekat dengan kebenaran, kabel di perahu tiba-tiba tersangkut sesuatu. Cui tanpa sengaja terjatuh ke dalam air. Pada saat kritis, rekannya memotong kabel tepat waktu. Lalu menarik semua orang kembali ke perahu dengan selamat. Namun saat rekannya hendak mengambil kembali instrumen tersebut, kecelakaan terjadi. Sebelum semua orang melihat penampilan monster itu dengan jelas, mereka hanya melihat teman mereka dimakan di tempat. Setelah kembali ke pantai, Cui masih ketakutan dengan tragedi yang baru saja terjadi. Saat ini, Xiao Shuai melihat pemandangan yang lebih sulit dipercaya. Dia melihat seorang wanita tua membawa seekor sapi ke danau. Seekor buaya prasejarah besar di danau sedang menatapnya. Wanita tua itu memelihara hewan peliharaan raksasa di danau. Dia memberi makan buaya dengan seekor sapi setiap hari. Seiring waktu, buaya tumbuh hingga lebih dari 100 meter. Yang lebih luar biasa lagi adalah ketika Dazuang membawa Evo Bole untuk menemukannya. Wanita tua itu mengakui tindakannya dengan sangat tenang. Bahkan mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Suaminya menghilang tanpa alasan beberapa tahun yang lalu. Bahkan karena salah operasinya sendiri. Dia tidak sengaja menyuapi suaminya ke buaya. Tetapi untuk mencegah hewan peliharaannya ditangkap. Wanita tua itu tidak memilih untuk memanggil polisi dan menyembunyikan kebenarannya. Orang-orang yang kehilangan 3 pandangan segera memutuskan untuk menangkap buaya raksasa prasejarah ini. Mereka akan menemukan sarang buaya dan menangkap semuanya sekaligus. Jadi Laoluo mengendarai helikopter ke permukaan danau. Lalu mengenakan pakaian selam dan menyelam ke dasar danau lagi. Tetapi dia tidak pernah menemukan jejak buaya. Dia berbalik, dan melihat bahwa buaya itu ada hanya selangkah lagi darinya. Beruntung Laoluo tidak panik saat berhadapan dengan buaya raksasa itu. Meminta rekannya untuk menyalakan pesawat terlebih dahulu. Lalu dia mundur perlahan dengan sangat hati-hati. Tetapi buaya juga mengikuti di belakangnya dengan tidak tergesa-gesa. Saat pesawat lepas landas, Laoluo dengan cepat membuka airbag penyelamat. Lalu mengambil kesempatan untuk segera naik ke pesawat. Tanpa diduga, buaya itu keluar dari air dan menggigit roda pendaratan pesawat. Pada saat kritis, polisi wanita tersebut segera melepaskan beberapa tembakan ke arah buaya raksasa. Hingga buaya raksasa tersebut melepaskannya. Setelah melalui bagian ini,
Semua orang tahu bahwa menangkap buaya raksasa ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Namun ketika semua orang bingung, Xiao Shuai yang jenaka tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Sapi itu tidak pernah bermimpi akan menjadi umpan seumur hidupnya. Sapi itu dijatuhkan ke tengah danau dengan helikopter. Mereka berencana menggunakan ternak untuk memancing buaya raksasa. Kemudian membiusnya untuk menangkapnya hidup-hidup. Tapi tak disangka, sapi tua itu berendam di air sampai malam. Tapi dia tidak melihat bayangan buaya raksasa itu. Kecewa, semua orang tidak punya pilihan selain bersiap untuk pulang. Di luar dugaan, saat ini terjadi reaksi mendadak pada radar pendeteksi pesawat. Buaya raksasa akhirnya muncul. Segera bersiap untuk menembak, dan sapi itu juga merasakan bahaya dan mulai meronta-ronta di dalam air. Saat melihat buaya mendekat perlahan. Saat buaya raksasa membuka mulutnya untuk melahap sapi. Lao Luo dengan cepat menarik pesawat, dan Xiao Shuai mengambil kesempatan untuk menembak buaya raksasa itu. Tapi pesawat Lao Luo tiba-tiba kehilangan kendali. Di detik berikutnya terjatuh ke danau bersama pesawat dan sapinya. Mereka tidak menyangka buaya raksasa itu akan menangkap nyawa manusia lainnya. Beruntung Lao Luo selamat. Tepat ketika dia hendak berenang kembali ke tepi, buaya raksasa itu tiba-tiba muncul lagi dan langsung menggiringnya ke air. Da Xuang segera keluar dari mobil untuk menembak buaya raksasa. Tapi buaya ini memiliki IQ yang tinggi. Membuka mulutnya yang berdarah ke Da Xuang di tepi. Beruntung di bawah perlindungan teman-temannya, Da Xuang dengan cepat masuk ke dalam mobil dan pergi. Tetapi kali ini Ercui yang malang terjatuh dari mobil. Buaya langsung mengibasnya ke dalam air dengan ekornya. Dia bergegas berenang menuju ke Lao Luo. Di saat-saat terakhir, akhirnya berhasil naik ke pesawat. Tapi kemudian buaya itu keluar dari sisi lain. Lao Luo dan Ercui melompat ke dalam air dan berenang ke tepi. Buaya raksasa terjebak di dalam pesawat. Meronta-ronta dalam waktu yang lama, tetapi tidak bisa keluar. Akhirnya dia hanya bisa berbaring dan membiarkan orang lain membantainya. Namun pada akhirnya, Xiao Shuai dan yang lainnya tidak membunuh buaya raksasa tersebut, melainkan mengirimkannya ke kebun binatang dan dirawat dengan baik. Film berakhir di sini.